SMBT gelombang 1 untuk kuantitatif. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 35, persamaan kuadrat Y sama dengan 3x pangkat 2 tambah M kurang 2x tambah 3 mempunyai akar kembar. Sebenarnya ini fungsi kuadrat ya, karena dia bentuk Y sama dengan. Oke, tapi kita anggap aja ini persamaan kuadrat. Oke ya. Dengan M lebih dari 0. Lebih dari 0 maksudnya M itu positif. Nilai M yang memenuhi adalah, untuk dia akar kembar, maka diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C itu sama dengan 0. Nah, sekarang di sini A-nya sama dengan 3 ya. Kemudian yang B-nya itu ya si M kurang 2. Kemudian C sama dengan 3 ini ya. Oke, kita masukkan ke diskriminan-nya. Berarti kita dapat ini M dikurang 2. Ini pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 3, C-nya 3 sama dengan 0. Kemudian kita tulis ulang. Kita kalikan dapat 36. Kemudian kita pindahkan aja yang min 36 itu ke kanan jadi positif 36. Kemudian pangkat 2 jadi akar ya. Kalau dia pangkat genap maka dia menjadi positif negatif, kemudian akar 36. Berarti ini adalah M dikurang 2 sama dengan positif negatif akar 36 kan 6. Tetapi di sini kan M-nya lebih dari 0 atau dia yang positif. Berarti kita ambil yang positifnya aja. Berarti sama dengan 6. Berarti ini M sama dengan 6 plus 2. Hasilnya 8. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Nah, ini kita ke nomor 36 ya. Masih tentang persamaan kuadrat. X1 dan X2 merupakan akar-akar X pangkat 2 tambah 3AX dikurang buka kurung 9 tambah A tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini kita daftarkan dulu ya. Karena di sini ada A kecil, kita buat aja ini A besar ya. Yang koefisien X-nya ya, X pangkat 2 ini 1 ya. Kemudian yang B-nya itu koefisien dari X-nya yaitu 3A. Kemudian yang C itu konstanta yaitu negatif 9 ditambah A. Nah, kita juga dikasih tahu jumlah kuadrat ya. Berarti kita tulis ini rumusnya ada ya untuk jumlah kuadrat. X pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu rumusnya X1 tambah X2 baru pangkat 2 kan, dikurang 2 kali X1 kali X2. Kemudian kita ganti yang X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 kan 29 katanya, kita ganti 29. Nah, dalam persamaan kuadrat kalau dijumlahkan atau jumlah dua akar itu rumusnya min B per A pangkat 2. Kemudian kalau perkaliannya rumusnya C per A. Begini ya. Kemudian kita geser kemari sedikit, min B nya itu kan 3A, berarti min 3A per A nya itu 1 pangkat 2 dikurang 2 kali C nya itu min 9 ditambah A per 1. Berarti ini min 3A pangkat 2 kan berarti positif 9A kuadrat. Negatifnya jadi positif ya, 9 tambah. Kemudian ini kita jumlahin 29 ya. Kita kalikan ke dalam dapat 18 baru 2. Kemudian kita oper yang 29 ke kanan ya. Itu menjadi 18, ini jadi min 29. Nah, ini kita kurangkan dapat negatif 11. Oke. Kemudian kita faktorkan ya. Kalau kita faktorkan kita akan dapat itu ini 9A tambah 11. Kemudian ini A dikurang 1. Ya. Saya harap teman-teman udah bisa memfaktorkan ya. Nah, kemudian ini berarti kita cari 9A tambah 11 sama dengan 0, berarti 9A sama dengan negatif 11. Berarti A sama dengan negatif 11 per 9. Tetapi katanya kan A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, berarti yang ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi ya, TM. Kemudian kita cari A kurang 1 sama dengan 0.
A sama dengan 1. Nah, ini memenuhi. Jadi jawabannya A sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Nah, untuk seperti 37 ini udah dasar ya. Jadi kita pakai rumus aja. Jadi ada rumus kalau dia fx sama dengan ini ax tambah b per ini cx tambah d. Nah, kalau mencari inverse-nya kita pakai rumus aja langsung. Jadi si A sama dia tukar tempat, tapi berubah tanda. Min dx tambah b per cx dikurang A. Nah, jadi untuk kasus ini fx-nya itu kan sama dengan 5x kurang 1 per 2x tambah 3. Jadi kita pindahkan aja 3 ke atas, jadi negatif 3x. Ini tetap min 1. Kemudian tetap 2x. Ini 5 menjadi kurang 5. Tetapi jawabannya nggak ada kan. Nah, kalau nggak ada kita kalikan sama-sama ya. Yang atas kali negatif, yang bawah kali negatif. Negatif kali negatif berarti positif 3x. Negatif kali min 1 positif 1. Negatif kali positif 2 seperti min 2x. Negatif kali min 5 berarti positif 5. Nah, ini sama dengan ini bisa kita oper menjadi 3x tambah 1 per 5 dikurang 2x. Nah, ternyata ada yang B. Begitu ya, kalau nggak ada kita sama-sama kali negatif. Oke ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, kita ke nomor 38. Nah, ini tentang fungsi komposisi. Oke, kita mulai di sini katanya f bundaran G atau FOG itu sama dengan 4x dikurang 2. Nah, kita ada fungsi gx-nya ada kan? Ini artinya sama seperti ini ya. Kita ganti aja ke dalam. Kita ganti gx-nya menjadi 2x tambah 5. Nah, masalah kita mau cari inverse dari si f. Nah, ini bisa kita balik ya. Jadi ini menjadi seperti ini. Menjadi inverse. Boleh seperti ini ya. Ada beberapa cara ya. Saya akan gunakan cara seperti ini. Nah, berarti kita terus ulang seperti ini. Tapi masalahnya kan ini cuma x aja. Tetapi di sini 4x kurang 2. Berarti caranya ini kita gantilah, kita tulis aja ini 4a kurang 2, kita misalkan ini 4x ya. Oke. Ini kita misalkan 4x dikurang 2 itu sama dengan a. Ini berarti 4x sama dengan a plus 2. Berarti x sama dengan a plus 2 per 4. Kita gantilah ke dalam itu, yang 4x kurang 2 menjadi a. Kemudian si x yang ini berubah menjadi yang a tambah 2, ini a tambah 2 per 4. Begini ya. Jadi yang 4x kurang 2 jadi a, yang x ini jadi a tambah 2 per 4. Oke ya. Kemudian ini kita kalikan ke dalam lah, atau kita bagi habis ini ya. Ini tinggal 2, ini habis. Berarti ini a tambah 2 per 2 tambah 5. Tapi jawabannya kan digabungin, berarti ini menjadi a tambah 2 per 2 tambah ini kan per 1, berarti kali 2 kali 2 jadi 10 per 2. Berarti ini a tambah 2 tambah 10 kan 12, berarti a tambah 12 per 2. Itulah inverse-nya. Nah, kita bisa ganti aja a ini menjadi x ya. Jadi kalau kita tulis itu menjadi, nah, kita boleh ganti menjadi seperti ini, x tambah 12 per 2. Jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Oke, kita ke nomor 39. Nah, kalau ini kita mencari inverse-nya. Nah, kalau kayak gini caranya beda lagi ya. Saya tulis ini seperti ini. Katanya ini fx sama dengan 2x tambah 3 pangkat 1 per 3 dikurang 2. Kalau mencari inverse berarti kita ganti aja yang fx ini jadi x, kemudian x ini menjadi inverse. Nah, seperti ini.
ya. Jadi kita bentuk menjadi F inverse sama dengan berapa gitu ya. Berarti langkah pertama yang min 2 oper ke kiri menjadi plus 2. Ini masih tambah 3 ya. Kemudian karena ini pangkat 3, pangkat 1/3 ke kiri menjadi pangkat 3. Kemudian positif 3 pindah menjadi kurang 3. Kemudian ini kan kali 2, 2-nya menjadi bagi ya, berarti ini menjadi F inverse X sama dengan X tambah 3, ini pangkat 3 dikurang 3/2. Tetapi sini jawabannya nggak ada, ini ada yang kurang ya. Jawabannya itu yang ini bukan 3, ini salah, ya. Ini 2. Oke. Ini angka 2 ya. Sini jawabannya ada yang kurang ya. Di sini pangkat 3 seharusnya. Ini jawabannya yang D. Karena cuman ini yang memenuhi, cuman X tambah 2 kurang 3. Ini yang mirip. Jadi kalaupun salah soal pilih D aja. Oke ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 40. Nah, untuk mencari nilai X dari persama logaritma, kita harus ingat dulu rumusnya ya. Untuk nomor 40 ya, rumusnya itu kalau A log B itu sama dengan C. Ini berarti nilai si B itu sama dengan A pangkat C. Begitu ya. Jadi kalau kita analogikan sesuai rumus ini 2 log 3X kurang 1 sama dengan 3. Berarti yang ini B ya, berarti 3X kurang 1 sama dengan yang 2 ini pangkat dari sini ya, sesuai rumusnya. Paham ya? Ini berarti 3X kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3, 8. Ini berarti 3X sama dengan 8 plus 1. 3X sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9/3, yaitu 3. Jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 41. 41 ini 6 pangkat 21 per 3 pangkat 21 kali 4 pangkat 3. Ini tutup kurung ya, ini pangkat 1/3. Nah, kalau pangkat sama pangkat dikali ya, berarti ini kita kalikan aja semua, tinggal 21 kali 1/3 per 3, 21 kali 1/3 kali 4, 3 kali 1/3. Begitu ya. Nah, 21 kali 1 kan tetap, berarti bagi 3 jadi 7, berarti 6 pangkat 7 per ini sama 3 pangkat 7, sedangkan yang ini habis tinggal 4. Nah, kalau pangkatnya sama pembagian, ini kita bisa gabungin. Ini kita gabungin menjadi 3/3. Ini pangkat 7. Ini berarti 1/4 ya. 4-nya kan masih di bawah, jadi tetap di bawah aja dia. 6 bagi 3 itu kan 2, berarti 2 pangkat 7 kali. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2. Kemudian ini kita kalikan kan dapatnya seperti ini. Nah, kalau dia bilangan kayak gini, bilangan pangkat, asalkan bilangan basisnya sama, yang ini namanya basis ya. Kalau saya tandai, yang ini namanya basis, kan sama. Kalau dia bagi, maka kita kurangkan aja menjadi 7 dikurang 2, yaitu 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Jawabannya adalah yang E. Itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 42 ya. Nah, sama kalau bentuk akar, kita tulis 4X tambah 3 sama dengan, ini langsung ganti aja ya menjadi 8. Kalau akar jadi per ya, berarti X tambah 3 jadi per 3. Nah, ini 4 ini kan bisa pangkat dari 2, yaitu 2 pangkat 2. X tambah 3. 8 itu bisa 2 pangkat 3. Berarti ini X tambah 3 per 3. Kemudian ini kita coret aja karena sudah sama ini. Berarti samakan aja pangkatnya ya. Yang ini sama dengan yang ini. Kalau saya tulis menjadi
2 kali X tambah 3 itu sama dengan 3 kali X tambah 3 per 3. Kebetulan habis ini. Maka tinggal 2 kali X, 2X tambah 2 kali 3, 6. Sama dengan X tambah 3. Kita pindahkan X ke kiri, berarti min X. Positif 6, jadi min 6. Ini X sama dengan 3 kurang 6 adalah min 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, di sini sampai nomor 42 aja dulu ya. Nah, kita akan bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Oke ya, saya harap dapat dipahami ya. Oke, terima kasih menonton. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.